Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Izzatul Fatul Adaya dengan NIM 2530212028 kelas 2A jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan jual beli dalam Islam. Yang pertama yaitu ada pengertian jual beli. Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dengan sejumlah nilai tertentu yang dilakukan secara suka sama suka antara penjual dan pembeli sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Islam memandang jual beli sebagai salah satu cara yang halal untuk memperoleh harta dan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Islam, kegiatan perdagangan tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan keberkahan. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pihak lain. Selanjutnya yaitu dasar hukum jual beli dalam Islam. Yang pertama yaitu ada dalil Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Penjelasannya yaitu ayat ini menjadi dasar utama diperbolehkannya jual beli dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara jual beli yang halal dengan riba yang haram. Jual beli dilakukan atas dasar pertukaran yang adil dan saling menguntungkan, sedangkan riba mengandung unsur pengambilan keuntungan secara tidak wajar yang dapat merugikan pihak lain. Yang kedua yaitu ada hadis riwayat Bukhari nomor 2079 dan Muslim nomor 1532. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in sadaqo wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Yang artinya, jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka akan diberkahi jual beli mereka. Kejujuran dan keterbukaan dalam menjelaskan kondisi barang akan mendatangkan keberkahan dalam transaksi. Selanjutnya yaitu rukun jual beli. Rukun jual beli adalah unsur-unsur pokok yang harus ada dalam suatu transaksi. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dapat dianggap tidak sah menurut syariat Islam. Yang pertama yaitu ada penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus merupakan orang yang memiliki kemampuan bertindak hukum. Mereka harus berakal sehat, tidak berada di bawah paksaan, dan memahami transaksi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu barang yang dijual. Barang yang diperjualbelikan harus halal, bermanfaat, dan jelas keberadaannya. Islam melarang perdagangan barang yang haram atau yang dapat merusak masyarakat karena bertentangan dengan tujuan syariat. Yang ketiga yaitu ada harga. Harga harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sebelum akad dilakukan. Kejelasan harga bertujuan menghindari kesalahpahaman dan sengketa di kemudian hari. Yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli. Keberadaan ijab qabul menunjukkan bahwa transaksi dilakukan secara sadar dan sukarela tanpa adanya paksaan. Selanjutnya yaitu syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli bertujuan menjaga agar transaksi berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan agama. Dengan adanya syarat-syarat ini, hak penjual dan pembeli dapat dilindungi dengan baik. Agar transaksi sah menurut Islam harus memenuhi syarat berikut. 1. Dilakukan secara suka sama suka. 2. Barang yang diperjualbelikannya itu halal. 3. Barang dan harga diketahui secara jelas. 4. Tidak mengandung unsur riba. 5. Tidak mengandung unsur penipuan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu barang dapat diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. 1. Prinsip halal. Prinsip halal merupakan dasar utama dalam perdagangan Islam. Segala barang dan jasa yang diperdagangkan harus berasal dari sumber yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua yaitu prinsip amanah.
Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan transaksi. Penjual harus menjaga kepercayaan pembeli dengan memberikan informasi yang benar dan tidak menyembunyikan kekurangan barang. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pihak sesuai dengan porsinya. Penjual berhak memperoleh keuntungan yang wajar, sedangkan pembeli berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Yang terakhir yaitu prinsip transparansi. Transparansi sangat penting dalam perdagangan. Penjual harus menjelaskan spesifikasi barang secara lengkap sehingga pembeli dapat membuat keputusan dengan tepat. Selanjutnya yaitu etika jual beli dalam Islam. Yang pertama yaitu jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menipu maka ia bukan golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu ramah kepada pembeli. Pedagang harus bersikap sopan dan santun. Selanjutnya yaitu menepati janji. Jika berjanji mengirimi barang hari ini, maka harus diusahakan untuk dikirim sesuai dengan waktunya. Yang terakhir yaitu tidak mengurangi timbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 181. Selanjutnya yaitu macam-macam jual beli dalam Islam. Yang pertama yaitu jual beli tunai. Jual beli tunai adalah transaksi yang dilakukan dengan penyerahan barang dan pembayaran pada waktu yang sama. Yang kedua yaitu jual beli kredit atau murabahah. Jual beli kredit atau murabahah adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara bertahap atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu jual beli salam. Jual beli salam adalah transaksi di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu secara penuh pada saat akad. Sedangkan barang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan di masa yang akan mendatang. Yang terakhir yaitu jual beli istisna. Jual beli istisna adalah akad pemesanan suatu barang yang harus dibuat atau diproduksi terlebih dahulu sesuai permintaan pembeli. Dalam transaksi ini, barang belum tersedia saat akad dilakukan karena masih dalam proses pembuatan. Selanjutnya yaitu manfaat dan hikmah jual beli dalam Islam. 1. Memenuhi kebutuhan manusia. 2. Menjalin hubungan sosial yang baik. 3. Menghindarkan masyarakat dari riba dan praktik ekonomi yang merugikan. 4. Menumbuhkan sikap jujur, amanah, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu menjadi sarana memperoleh rezeki yang halal dan berkah. Jadi kesimpulannya, jual beli dalam Islam merupakan aktivitas ekonomi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat serta dilakukan dengan jujur, amanah, adil, dan transparan. Al-Quran dan hadis memberikan pedoman yang jelas agar setiap transaksi terhindar dari riba, gharar, penipuan, dan segala bentuk kecurangan.